Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, juga protokol kesehatannya. Jangan lupa kalau keluar rumah untuk selalu pakai masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan kalian. Oke? Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi baru mengenai sejarah kontemporer dunia. Setelah kemarin kita membahas tentang Uni Soviet, runtuhnya Uni Soviet. Sekarang kita akan membahas mengenai runtuhnya Jerman Timur. So, bagaimana ceritanya? Yuk kita langsung aja simak pembahasannya. Oke teman-teman, di sini siapa yang nggak tahu negara Jerman? Pasti tahu semua dong ya, siapa sih yang nggak tahu negara Jerman? Dan kan sebenarnya di Semansa juga lintas minatnya bahasa Jerman ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah belajar bahasa Jerman. Nah teman-teman, kalian kan mungkin di kelas 11 masih inget nih materi tentang perang dunia gitu kan. Dan kalian juga pasti tahu banget bagaimana keterlibatan Jerman di kedua perang tersebut ya, baik di perang dunia 1 maupun di perang dunia kedua. Nah sekarang kita akan membahas kondisi Jerman pasca perang dunia kedua. Karena kan kita tahu ya, di perang dunia ke-1 Jerman kalah gitu kan. Terus Jerman harus membayar ganti rugi gitu kan kepada negara yang menang perang gitu. Kemudian nanti Jerman akan bangkit lagi. Nah, bagaimana nih kondisi Jerman pasca perang dunia kedua? Karena kan di perang dunia kedua Jerman kalah lagi, guys. Gitu. Jadi Jerman kalah 2 kali gitu. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana kondisi Jerman. Nah, Jerman pasca Perang Dunia Kedua yaitu kondisinya tidak stabil. Mereka masih memikul beban sejarah akibat Nazi, ya kan, karena kan di PD2 ini ada Nazi ya yang dipimpin oleh Adolf Hitler gitu kan. Nah, masyarakat menganggap pemerintahan tidak liberal melainkan masih dalam fasisme gitu. Jadi kan negara Jerman ini fasis ya, dia blok fasis gitu di Perang Dunia Kedua bareng Italia dan juga Jepang. Fasis ini ya sama halnya dengan kepemimpinan yang otoriter, guys. Sedangkan kan kalau liberalis itu kan bebas gitu ya. Jadi berkebalikanlah sama fasis gitu. Nah, pada tanggal 4 Mei 1945, tentara Jerman menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Wah, berarti duluan Jerman ya ketimbang Jepang. Nah, Jerman menjadi pihak yang kalah perang dunia di season kedua ini. Kalah lagi nih gitu ya. Dan gimana sih kondisi Jerman? Yuk kita simak lagi. Pasca Perang Dunia Kedua, ini ada beberapa perundingan yang dilakukan oleh para sekutu dan juga Jerman. Nah, salah satunya yaitu Perjanjian Potsdam. Nah, di Perjanjian Potsdam ini ada 6 poin, guys, yang jadi hasil dari perjanjian ini. Yang pertama, wilayah Jerman dibagi 4 daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur oleh Rusia dan Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Jadi nanti Jerman Baratnya dibagi lagi menjadi 3 ya. Nah, yang kedua, Danzig dan daerah Jerman bagian timur Sungai Oder dan Ningsi diberikan kepada Polandia. Yang ketiga, demilitarisasi Jerman. Yang keempat, kota Berlin yang terletak di tengah-tengah daerah pendudukan Rusia dibagi 4 bagian, yakni Berlin Barat untuk Amerika Serikat, Inggris dan juga Prancis, dan juga Berlin Timur untuk Rusia. Nanti Ibu bakal kasih lihat petanya ya. Nah, yang kelima, penjahat perang yakni tokoh-tokoh Nazi harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Dan yang keenam, Jerman harus membayar ganti rugi perang kepada sekutu. Gitu. Ini adalah perjanjian, isi dari perjanjian Potsdam. Nah, ini gambar dari perjanjian Potsdam ya. Di bawah ini ada foto bagaimana perjanjian tersebut dilaksanakan, dan yang atas ini ada 3 orang ini. Ini adalah bisa dikatakan pemimpin dari negara-negara yang menang perang gitu ya. Ada yang di sebelah kiri, ini ada Winston Churchill ya, mungkin ngomongnya gitu ya, dia dari Britania atau dari Inggris. Yang tengah ini ada Harry Truman, udah tahu dong ya Truman dari mana? Yap, dia dari Amerika Serikat. Dan juga yang sebelah kanan ini ada Joseph Stalin. Nah, Stalin pasti dari Uni Soviet, karena kita juga udah bahas Stalin kemarin. Nggak bahas juga sih kayak Sumon Stalin gitu ya. Nah, ini dari perjanjian Potsdam. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana peta dari negara Jerman. Nih, sebelah kiri ini
peta dari negara Jerman. Jadi sebelum Jerman ini dibagi menjadi dua gitu nih kan, Berlin ada di sini ya guys nih. Dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan disetujuinya Perjanjian Potsdam atau ditandatanganinya Perjanjian Potsdam, nah Jerman akan berakhir seperti ini guys ya. Jadi Jerman sendiri akan dibagi dua, yaitu ada East Jerman dan juga West Jerman. Kalau East itu timur ya, timur Jerman ini akan dipengaruhi atau diduduki oleh Uni Soviet, sedangkan West Jerman ini oleh negara-negara liberalis seperti Amerika, Inggris dan juga Prancis. Nah, pada tanggal 23 Mei tahun 1949, sektor barat membentuk Republik Federal Jerman atau Bundesrepublik Deutschland. Ya mohon maaf, nggak bisa bahasa Jerman. Dulu belajarnya bahasa Jepang guys ya, karena wibu aku ya. Dan tanggal 7 Oktober 1949, sektor timur yang dikuasai Soviet menjadi Republik Demokratik Jerman atau Dutch Democratic Republic atau DDR ya kan. Secara umum mereka dikenal dengan nama Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Nah, Jerman Timur memilih Berlin Timur sebagai ibu kota, sedangkan Jerman Barat memilih Bonn sebagai ibu kota mereka, kayak gitu ya kan. Nah, ini yang pertama kali mendeklarasikan kemerdekaan itu adalah sektor barat atau Jerman Barat. Ini hampir ya, kalau misalkan kalau dilihat ya, ini ada beberapa sih negara yang intinya terdampak dari perang dingin, yang dimana negara itu kebagi menjadi dua. Pasti blok barat duluan yang selalu memerdekakan dirinya gitu kan. Jadi tiba-tiba udah merdeka aja, baru nanti ya siapa yang nggak iri ya, jadi baru blok timur. Itu di Korea juga seperti itu kan, di Korea Selatan dulu yang memerdekakan diri, baru nanti Korea Utara gitu kan. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari tadi Perjanjian Potsdam. Ini kan ada yang wilayah yang dikasih ke Polandia ya. Nah, ini yang sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan yang ini ada Jerman Barat yang warnanya ada apa nih? Biru, oranye sama hijau. Ini Jerman Barat gitu ya yang ini. Nah, ini kan yang oranye dia dikuasainya sama Amerika gitu kan. Yang ini yang hijau sama Inggris dan yang biru ini sama Prancis. Kemudian ini yang merah ini dikuasainya sama Soviet yang kita kenal dengan nama Jerman Timur. Dan kalian lihat di tengah-tengah, nggak tengah-tengah juga sih, pokoknya di sinilah itu yang ada tanda panahnya yang ini guys. Nah, itu adalah kota Berlin, yang dimana kota Berlin itu akan dibagi menjadi dua, Berlin Barat dan juga Berlin Timur. Berlin Barat ini yang warnanya warna-warni, ada 3 warna, sedangkan Berlin Timur yang warna merah. Nah, ini kota Berlinnya sampai dibagi dua guys ya, ibu kota Jermannya. Begitulah, kasihan sekali Jerman ini guys. Nah, Jerman Barat muncul sebagai negara parlementer federal dengan sistem ekonomi pasar sosial, bersekutu dengan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Jerman Barat menikmati pertumbuhan ekonomi luar biasa mulai tahun 1950-an. Jerman Barat juga bergabung dengan NATO pada tahun 1955 dan menjadi negara pendiri Komunitas Ekonomi Eropa tahun 1957. Sedangkan Jerman Timur adalah negara blok timur dengan kontrol militer dan politik Uni Soviet, dan kemudian bergabung dengan Pakta Warsawa. Nah guys, tadi kan udah dijelasin ya kalau Berlin itu dibagi menjadi dua gitu. Yang satu diawasinya sama Soviet, yang satu sama liberal gitu ya. Negara-negara liberal itu ada 3 gitu kan. Nah, karena kota tersebut dibagi menjadi dua, sehingga di sini dari pihak Jerman Timur atau Republik Demokratik Jerman, yang tadi Jerman Timur berarti kekuasaannya siapa? Bener banget, Soviet ya. Ini mereka membangun yang namanya tembok Berlin, yaitu tembok pemisah antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Dan tembok Berlin ini menjadi simbol perang dingin guys gitu, karena sebenarnya kan ini satu kota, kemudian dibikin tembok gitu kan, di tembok pemisah antara Barat dan juga Timur. Nah, tujuan dibangunnya tembok Berlin itu untuk menghentikan orang-orang yang kabur dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Nah, kenapa sih mereka kabur gitu ya? Dan ini yang kaburnya adalah usia-usia produktif guys. Jadi kayak seusia ibu gitu. Ibu kan usia produktif ya. Jadi
kalau sekarang mah yang usianya di generasi Y lah ya, kaum kaum milenial gitu ya, itu pada kabur guys dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihat dari ekonomi, tadi juga udah dijelasin gitu kan ya, kalau ekonomi dari Jerman Barat ini dia berafiliasi dengan negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan juga Prancis. So untuk ekonomi Jerman Barat sendiri itu dia maju gitu, karena dia kan induknya sama ketiga negara itu, dia kerjasamanya sama tiga negara itu gitu kan. Beda banget sama Jerman Timur yang masih ketinggalan gitu ya kan. Nah jadi akhirnya ya usia produktif kayak ibu, ya ibu bakal ngerasa kayak ya gue mending milih negara maju lah gitu, apalagi cuman encelek tetangga gitu doang ya pasti milih kabur gitu kan ke Jerman Barat. Nah jadi di sini karena usia produktifnya ini pada kabur, ya terus siapa yang mau kerja di Jerman Timur? Ya nggak, karena ya usia produktifnya kabur ya kan, kalian masih usia sekolah gitu ya, umur kalian. Kalau ibu kan udah usia produktif gawe gitu kan ya. Nah jadi karena nggak ada orang-orang yang usia produktif, akhirnya ya kan orang-orang di Jerman Timur ini atau di Republik Demokratik Jerman ini membuat yang namanya tembok Berlin, tembok pembatas. Awalnya sih bukan tembok, cuman kayak semacam kawat-kawat berduri gitu, tapi lama kelamaan barulah dibikin tembok gitu ya kan. Nah ini benar-benar memisahkan banget antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan di sini tuh kayak orang-orang Jerman tuh sakit hati gitu, kita tuh orang Jerman tuh satu gitu, kenapa sih harus dipisahin sama tembok kayak gini gitu. Ya itu bener-bener mereka tuh kayak miris banget gitu kan. Nah menjelang tahun 1990-an keadaan politik mulai tidak stabil. Hal itu dipicu kemerosotan ekonomi Jerman Timur dan daya tarik perkembangan pesat ekonomi Jerman Barat gitu tuh. Jadi kayak jompang banget nih kehidupan ekonomi antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Ini kalau misalkan ekonomi yang nggak stabil kan akan berdampak kepada keberlangsungan kehidupan di sebuah negara tersebut ya. Dan di satu sisi memang tahun-tahun segini Sovietnya juga sedang ingin melakukan pembaharuan yang kemarin dijelasin ya sama Mikhail Gorbachev itu gitu kan. Nah ini tahun-tahunnya itu, dan itu akan berimbas kepada negara-negara yang berafiliasi dengan Soviet gitu ya kan. Nah kemudian gitu. Nah, kemudian di sini ada gerakan penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mulai tampak sejak 4 November 1989 saat lebih dari 500.000 warga Jerman Timur berdemonstrasi di Berlin Timur. Peristiwa ini disusul dengan bubarnya kabinet Jerman Timur dan Politbiro Partai Komunis sebagai lembaga tertinggi di Jerman Timur. Nih, karena kan ya siapa yang gak sakit hati gitu ya, siapa yang gak sedih gitu ketika kita ini saudara tapi kayak dipisahin sama tembok gitu. Dan ada kesenjangan sosial dari ibu kota itu kan, maksudnya dari Berlin aja lah, kita lihat dari Berlinnya aja dulu gitu, jangan jauh-jauh Jerman Barat dan Timurnya lah. Nah, mereka ngelihat antara Berlin Barat dengan Berlin Timur tuh bener-bener jompang banget gitu kan. Jadi kayak mereka ini orang-orang Jerman Timur ini dia melakukan demonstrasi gitu kan, dan orang-orang di Jerman Baratnya pun yang ada di Berlin Barat pun mendukung gitu, karena ya kita ini kan satu gitu, kita ini saudara gitu, gara-gara perang dingin kita ini kepisah gitu intinya. Nah setelah itu warga Jerman bergabung untuk meruntuhkan tembok Berlin pada 9 November 1989. Jadi kayak diruntuhin bareng-bareng gitu dari timur maupun dari barat, karena ini sebuah simbol perlawanan dari rakyat Jerman terhadap ketidakadilan ini gitu ya Pak ya. Kalau dari Jerman Timur sih pasti bilang nggak adil banget gitu, karena kan ya ngelihat Jerman Barat pada maju gitu kan, jadi mereka juga kayak gue ketinggalan gitu, padahal sama aja ini Jerman juga, tapi kenapa ketinggalan gitu kan intinya. Jadi kayak mereka ini memberontak ya, enggak ya, kalau dari pihak Soviet pasti bilangnya memberontak, tapi kan kalau dari pihak Jerman ini melawan ya, intinya kayak gitu. Nah warga Jerman merasa bahwa keduanya berasal dari akar yang sama tadi kan, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan. Pasca runtuhnya tembok Berlin, banyak warga Jerman Timur yang datang ke Jerman Barat. Jadi kayak I'm free guys gitu. Jadi kayak orang-orang Jerman Barat ini
Jerman Timur ini pada pindah ke Jerman Barat. Nah, penyatuan Jerman secara resmi ketika diselenggarakannya pertemuan Ottawa. Jadi walaupun tadi tuh udah diruntuhin pada tahun 89, tapi benar-benar kayak resminya penggabungan Jerman itu di pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat, Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan juga Prancis, sehingga dikenal dengan rumus 2+4 kayak gitu. Ini pada apa ya, ini salah. Nah, kegigihan warga Jerman untuk melawan pemerintah kedua negara akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Parlemen Jerman setuju untuk menetapkan hari itu sebagai Hari Penyatuan Kembali Jerman. Usulan ini didukung oleh 294 suara, yang menolak sebanyak 62 suara dan 7 suara abstain. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1990, kedua negara Jerman resmi bersatu sampai sekarang. Itu dia perjuangan rakyat Jerman, rakyat yang kalah di Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dunia Pertama gitu kan ya. Nah, mereka ini Jerman itu salah satu negara yang gigih sih kalau menurut ibu ya, karena Perang Dunia 1 mereka kalah, tapi mereka coba bangkit lagi buat ikut battle lagi di Perang Dunia Kedua gitu kan. Terus Perang Dunia Kedua mereka kalah dan mereka dipisahkan gara-gara perang dingin, tapi mereka bisa melawan, akhirnya bisa bersatu gitu kan ya. Dan kalau di Jerman kemenangannya di pihak liberalis gitu, kalau di Vietnam kan kemenangannya di pihak komunis ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ya, perbedaan yang satu liberalis yang menang, yang satu komunis yang menang gitu. Nah, intinya sih seperti itu ya untuk peristiwa di runtuhnya Jerman Timur ini. Runtuhnya Jerman Timur juga nanti akan dibarengi dengan runtuhnya Uni Soviet gitu ya, berakhirnya Uni Soviet, karena tadi berakhirnya, kalau kalian ingat pertemuan kemarin, berakhirnya Uni Soviet juga itu menandakan banyak sekali negara-negara Eropa yang lepas dari paham komunis, karena kan sekarang negara komunis juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu dia untuk materi mengenai runtuhnya Jerman Timur. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget kalian tanyakan langsung sama ibu, tinggal PC aja, dan yang nanya pasti dapat nilai ya kayak gitu. Atau enggak, jangan di PC deh, di nanti dikasih forum diskusi aja lagi biar dibaca dan dijawab bareng-bareng sama teman-temannya ya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tapi kayaknya minggu depan ibu pengen kuis aja ya, jadi takut kalian bosan dengerin materi terus. Jadi minggu depan kita kuis ya guys, mulai dari perang Vietnam sampai runtuhnya Jerman Timur. Kuisnya di Quizizz dan itu akan dibagi-bagi per season. Jadi nggak akan langsung 5 kelas sekaligus, tapi nanti ada kelas apa dan apa dulu, baru apa dan apa gitu ya. Intinya nanti kita akan bagi-bagi kelasnya, supaya nggak kayak kemarin tiba-tiba ada yang keluar sendiri, nggak keluar sendiri kayak gitu ya. Jadi nanti minggu depan kita kuis aja ya kayak gitu. Jangan lupa untuk dicatat materinya, karena akan diminta catatannya dadakan gitu. Tiba-tiba ada notif di Google Classroom, kumpulkan catatan sampai gitu ya. Oke, kalau kayak begitu terima kasih banyak, sampai jumpa minggu depan, dan kita akan kuis minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.